Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Krisantus, mahasiswa program studi teknik industri Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan tentang apa itu dioda. Nama dioda ini pertama kali diperkenalkan oleh William Henry Eccles pada tahun 1919. Istilah dioda ini berasal dari kata di yang artinya adalah dua dan kata ode yang artinya adalah jalur. Pada awal penemuannya, dioda dikenal sebagai perangkat yang menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat dari arah sebaliknya. Ini disebut dengan nama penyearah. Dioda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan diode adalah komponen elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah saja. Jika arah arusnya terbalik, maka dioda akan menghambat arus listrik tersebut. Komponen ini terdiri dari dua penggabungan semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N dengan bahan silikon dan germanium yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat 3 jenis material untuk mengantarkan arus listrik. Yang pertama ada konduktor, yang kedua ada semikonduktor, dan yang ketiga ada isolator. Jika dikaji dari mudah tidak mengantarkan arus listrik, maka konduktor tergolong dalam atau bisa dikategorikan dalam kategori mudah, isolator dikategorikan dalam kategori tidak mudah atau susah untuk mengantarkan arus listrik, sedangkan semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Jadi dioda sendiri merupakan bagian dari semikonduktor. Bahan untuk dioda sendiri ada dua, yaitu silikon yang bernilai 0,7 volt dan germanium yang bernilai 0,3 volt. Dioda memiliki dua kutub, yaitu anode yang memiliki nilai positif dan katode yang memiliki nilai negatif. Sifat dari dioda sendiri ada dua, yaitu forward bias, yaitu bias maju, dan reverse bias, yaitu bias mundur. Tipe dari dioda sendiri ada dua, yaitu berasal dari semikonduktor tipe P yang telah didoping oleh atom trivalen sehingga mengakibatkan meningkatnya hole dan elektronnya menjadi tetap. Mayoritas muatan yang dibawa oleh tipe N ini, tipe P adalah hole. Sedangkan yang kedua untuk semikonduktor tipe N merupakan tipe yang telah didoping oleh atom pentavalen sehingga mengakibatkan meningkatnya elektron dan hole menjadi tetap. Mayoritas muatan yang dibawa oleh tipe N ini adalah elektronnya. Prinsip kerja dari dioda. Jadi seperti yang kita dari gambar ini merupakan gambar atau simbol dari dioda normal dengan anode merupakan kutub positif dan katode merupakan kutub negatif. Sedangkan untuk contohnya seperti pada gambar di bawah ini, P-nya berada pada anode dengan kutub positif dan E-nya pada sisi katode dengan kutub negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa dioda sendiri
memiliki dua sifat, yaitu forward bias dan reverse bias. Untuk forward bias sendiri dapat terjadi ketika arus positif dari sumber listrik disambungkan pada kutub anode dan arus negatif dari sumber listrik disambungkan atau dihubungkan pada kutub katot dengan nilai minimal di atas 7 volt. Jadi jika nilai di bawah 7 volt, maka tidak akan terjadi forward bias atau arus maju. Bias maju maksudnya. Maaf. Selanjutnya ada reverse bias yang mengakibatkan hambatan. Kondisi ini dapat terjadi ketika arus negatif dari sumber listrik disambungkan pada kutub anode dan arus positif dari sumber listrik disambungkan pada kutub katot, sehingga akibatkan reverse bias atau arus bias mundur, mengakibatkan yang menghasilkan adanya hambatan yang terjadi di dioda tersebut. Dioda sendiri bisa juga mengalami error atau bocor. Arus yang bocor ketika arus yang disambungkan pada kutub katot, arus positif yang disambungkan pada kutub katot memiliki nilai lebih besar daripada dioda. Jadi contohnya arus dari listrik yang disambungkan pada kutub katot sebesar 200 volt, sedangkan tegangan yang ada pada arus sendiri bernilai pada dioda sendiri bernilai 100 volt. Maka karena lebih kecil dari arus yang masuk, maka akan terjadi bocor pada dioda tersebut. Kemudian kita balik pada jenis-jenis dioda. Jadi jenis-jenis dioda ini sebenarnya ada banyak, tapi yang coba akan saya jelaskan cuma 9, dan yang 9 sini merupakan dioda yang mungkin paling sering kita temui. Pertama ada dioda normal, simbolnya seperti ini jika ditemukan dalam rangkaian elektronika. Jadi dioda normal ini memiliki simbol seperti pada gambar ini. Dioda normal sendiri merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian power supply dan rangkaian frekuensi radio. Yang kedua ada diode LED, seperti simbolnya seperti pada gambar ini, dan memiliki dua anak panah pada atas dioda, merupakan simbol dari dioda LED. Jadi dioda ini merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau forward bias. Warna yang dihasilkan juga tergantung pada panjang gelombang dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakan di dalamnya. Yang ketiga ada dioda Schottky. Dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Jadi dari dioda Schottky sendiri memiliki simbol seperti ini, dan pada umumnya dioda normal itu memiliki tegangan 0,7 volt, tapi dioda Schottky ini memiliki tegangan yang lebih rendah, yaitu 0,6 volt. Yang keempat adalah dioda Zener. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Karakteristik dioda Zener ini adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik atau bias mundur apabila tegangan mencapai titik tegangan breakdown-nya.
Yang berikut ada dioda tunnel. Dioda tunnel adalah dioda terowongan. Dioda tunnel atau dioda terowongan adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda tunnel ini disebut juga dengan dioda Esaki. Itu nama dari penemu dioda, jenis dioda ini. Jadi simbolnya seperti ini. Yang berikut ada dioda bridge. Dioda bridge ini pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyiaran gelombang, namun dirakit menjadi satu dioda dengan memiliki 4 kaki terminal. 2 kaki terminal untuk input tegangan arus bolak-balik AC dan 2 kaki terminal untuk output positif dan output negatif. Yang selanjutnya ada dioda laser. Dioda laser atau laser dioda adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheren yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio atau video seperti player DVD, laser PowerPoint, scanner barcode, alat ukur jarak, dan printer laser. Selanjutnya adalah dioda foto. Jadi dioda foto ini, maaf saya tulis pada bagian ini. Dioda foto adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan medis. Jadi simbolnya terbalik daripada dioda LED, itu panahnya itu ke bawah. Kalau LED kan panahnya ke atas, sedangkan untuk dioda foto ini panahnya ke bawah. Yang berikut atau yang terakhir ada dioda varaktor. Adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor ini sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti TV atau radio. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal, dan contoh yang saya ambil pada kesempatan ini adalah contoh dari rangkaian dioda Zener. Jadi dari rumus ini kita menemukan arus beban seperti pada rumus yang tertera, I L sama dengan VL per LL sama dengan VZ per RL. Untuk arus inputnya I1 sama dengan IZ tambah IL. Tegangan inputnya itu dengan rumus V1 sama dengan RS kali I1 tambah VZ. Maksudnya kita pada dari rumus ini, saya akan coba membawa kita pada sebuah contoh soal. Soalnya jadi di sini
ditentukan I1, IZ dan IL, I1, IZ dan IL jika pada rangkaian dioda ini diketahui V1 sama ini 16 volt, ini RL rangkaian ini 100 ohm dan VL sama dengan 10 volt. Penyelesaiannya itu RL sama dengan 100 ohm dan VL sama dengan VZ dan sama dengan 10 F. VL itu sama dengan VZ sama dengan 10 volt. Maka arus muatan IL sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1 ampere. Jadi sama dengan 100 mA. I1 sama dengan V1 kurang VZ bagi 40 sama dengan 15 kurang 10 bagi 40 sama dengan 0,125 ampere sama dengan 125 mA. IZ sama dengan I1 kurang IL sama dengan 125 mA kurang 100 mA sama dengan 20 mA. Dan itu merupakan penyelesaian dari rangkaian seri dari dioda Zener dengan rumusnya itu ketika ingin dicari arus pada I1, IZ dan IL. Jadi ketika ditanyakan itu maka rumus yang dapat digunakan seperti ini. Ini contoh singkat saya. Mohon maaf kalau kurang lengkap atau kurang jelas karena jujur saya juga masih belajar untuk lebih memahami soal dioda ini dan penyelesaiannya. Jadi itu sekian dulu penjelasan dari saya tentang apa itu dioda. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini, dan untuk pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan itu di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like ya. Oke, terima kasih.